Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Redra. Dan antara Bung Firdaus ya, sebuah lembaga eksekutif, sebuah perusahaan yang dibangun oleh Presiden Prabowo ini tidak memisahkan antara pengawas dan pelaksanaan ya. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan misalnya, itu diatur betul pengawas dan pelaksana gitu ya. Nah, di pengawasnya ini jadi masih ada irisan-irisan, dia juga sebenarnya eksekutif gitu Bung Firdaus. Dan ini bisa diintervensi gitu oleh Prabowo sehingga independensi pengawas gitu ya, komisioner atau eh, apa yang disebut dengan secara organisasi yang melakukan pengawasan pekerjaan itu tumpang tindih ya. Jadi secara uh, rekayasa organisasi yang dibikin di Danantara ini tidak baik Bung Firdaus dan harus kita kritik dengan tajam. Iya, Bung Meldi. Satu ide besar pemerintahan Prabowo di dalam 2025 adalah pembentukan Danantara. Dan Danantara ini kalau kita lihat dari tujuannya, kemudian misi visinya, ini mengemban misi yang sangat mulia, Bung Meldi. Dia bagian dari Sovereignty Wealth Fund gitu dan badan yang mengelola dana kesejahteraan untuk negara begitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya Danantara dibentuk dalam rangka mengelola kekayaan negara, kemudian diinvestasikan, dikelola lebih luas lagi dengan maksud memberikan manfaat atau return yang lebih tinggi untuk kepentingan negara. Artinya apa? Sebagai sumber pendapatan negara. Maka tidak heran Danantara di awal pembentukannya dan kemudian dideklarasikan pada bulan Februari yang lalu itu akan mengelola aset-aset dari BUMN yang sangat-sangat besar, BUMN jumbo milik Indonesia seperti PLN, Pertamina, kemudian Bank Negara gitu ya, Himbara gitu ya, BNI, Mandiri dan seterusnya, kemudian Telkom, kemudian perusahaan pertambangan Main ID dan seterusnya begitu. Artinya apa? Akan ada sekian ribu triliun dana aset atau kelolaan yang akan dijalankan oleh Danantara gitu. Dan kalau kita lihat Danantara lahir sebagai bagian dari semacam copy paste atau meniru yang baik, baik itu pada bentuk Temasek di Singapura ataupun Hasanah di Malaysia, Bu Meli, atau beberapa sovereignty wealth fund di negara-negara Eropa Barat misalnya. Tujuannya mulia, gitu ya. Kita punya semacam pengelolaan dana untuk kepentingan baik itu makan bergizi gratis atau investasi sumber daya manusia dan seterusnya. Dan kalau kita melihat ini, maka dengan ide besar itu seharusnya pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam membangun struktur kelembagaan atau tata kelola Danantara, begitu ya. Dan perdebatan awal yang kita lihat adalah ketika pembentukan Danantara adalah apakah Danantara bisa diaudit oleh BPK, begitu ya. Banyak publik menanyakan karena ribuan triliun dan tidak yang dikelola, kemudian bagaimana aksi korporasinya, gitu ya. Bagaimana nanti terjadi kalau terjadi penyimpanan atau korupsi misalnya? Bagaimana kalau terjadi benturan kepentingan untuk kepentingan kelompok tertentu misalnya? Gitu. Dan dalam hal ini, walaupun sekali lagi dengan undang-undang yang baru dikatakan bahwa agak sulit BPK langsung bisa mengaudit BPK Danantara gitu ya, harus melalui permintaan dari DPR sebagai oversight body-nya begitu. Tetapi yang lebih menarik adalah kalau kita lihat dari strukturnya gitu ya, banyak sekali struktur yang tumpang tindih misalnya. Contoh untuk CEO begitu ya, CEO dan Danantara itu juga dirangkap oleh Menteri Investasi misalnya, yang notabene dalam sisi regulator dia memainkan peran, tapi Danantara sebagai pelaksana begitu ya, eksekutor itu juga dikelola oleh oleh badan yang sama begitu. Dan tidak hanya itu, ternyata untuk komite pengawas dan akuntabilitasnya, semua ketua baik aparat penegak hukum atau badan pengawasan masuk dalam struktur badan pengawas, komite badan pengawas begitu ya. Artinya apa? Kita akan melihat nanti bagaimana nanti ketua KPK, ketua BPK, ketua kepolisian, kejaksaan PPATK, bagian dari komite akuntabilitas dan pengawas dan tentara. Dan kalau kita lihat ini salah satu kesalahan fatal kalau kita bicara di dalam 20-30 tahun tata kelola begitu pemerintahan atau perusahaan misalnya, bagaimana memisahkan kepentingan, menjaga benturan kepentingan, tetapi Danantara yang berangkat dari ide-ide besar begitu ya, melupakan prinsip tata kelolanya. Jadi kalau kita lihat ada semacam cacat besar di dalam awal tata kelola pemerintahan dalam membangun Danantara, dan kita takutnya dengan tata kelola duit yang dengan uang yang begitu besar nanti Danantara bukannya memberikan semacam sovereignty wealth fund untuk kepentingan Indonesia, tetapi menjadi mekanisme ajang bancaan begitu ya, ajang korupsi atau penyimpangan di dalam keuangan negara. Dan bukan tidak mungkin apa yang terjadi pada mantan Perdana Menteri Malaysia misalnya dalam dugaan suap perusahaan atau BUMN Malaysia bisa jadi akan terjadi di dalam Danantara, Bung Mel. Dan antara juga berbau kroninisme, Bung Firdaus ya. Ada tiga kelompok besar yang ada di Danantara ya. Kelompok Jokowi dan
kelompok LBP dan kelompok Prabowo itu sendiri. Nah, ini juga memberikan sebuah indikasi-indikasi awal sebenarnya Danantara adalah bancakan bagi elit-elit politik di Indonesia. Dan cita-cita mulia Danantara ya untuk mengambil dana atau generate uang dari sana ini menjadi sebuah kebohongan baru, Bung Firdaus. Dan saya kira ini perlu kita kritik juga ya, kronisme di Danantara ini segera dikurangi atau sama sekali tidak ada, isilah dengan profesional-profesional Indonesia yang tangguh, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Medi. Seperti yang Bu Medi kan tadi katakan tadi, aroma atau nuansa kronisme, koncoisme, kelompok-kelompok kepentingan dalam mengelola sektor apa yang sangat strategis begitu ya dan antara begitu satu ide besar yang menurut saya perlu kita dukung begitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya penuh dengan benturan kepentingan gitu ya. Penuh dengan bagaimana tidak mengindahkan prinsip tata kelola yang baik. Maka mau tidak mau Presiden Prabowo karena di situ juga sangat besar sekali kewenangan presiden gitu ya, presiden dalam apa namanya pengelolaan atau pengawasan dan antara begitu ya. Maka Presiden Prabowo bisa memperbaiki ini dengan misalnya membersihkan dari struktur kelembagaan mulai dari eksekutif, kemudian badan pengawas, komite etik, kemudian dewan pengarah dan seterusnya misalnya. Karena kalau kita lihat cukup misalnya kehadiran misalnya mantan presiden sebagai apa namanya badan pengarah gitu ya atau apa namanya struktur besar dalam Danantara begitu itu tidak cukup memberikan atau mengangkat nanti dalam sisi integritas atau kepercayaan publik gitu. Ditambah lagi dalam sisi eksekutifnya banyak sekali kronisme atau kelompok-kelompok apa namanya kekuasaan politik di sana. Orang tidak melihat bagaimana basis integritas profesionalisme begitu ya, portofolio kerja track record di sana, tapi lebih karena kedekatan kekuasaan begitu. Ditambah lagi misalnya semua badan atau badan pengawasnya diisi oleh ketua baik itu pengawasan di negara ataupun juga aparat penegak hukum begitu. Jadi saya pikir ini menjadi satu persoalan besar gitu. Kemudian yang kedua, misalnya juga menarik adalah kami meminta, saya pribadi meminta misalnya ketua BPK, ketua KPK, kemudian PPATK, kepolisian, kejaksaan begitu ya, untuk menarik diri dalam struktur badan komite pengawas atau akuntabilitas dan antara. Karena apa? Karena itu mengkhianati kita Anda sendiri, baik itu sebagai pengawas eksternal begitu ya. Karena Anda diletakkan sebagai internal kontrol, tetapi di sisi lain Anda juga memainkan peran sebagai eksternal kontrol di sana begitu. Anda diletakkan sebagai pengawas, tapi Anda juga aparat penegak hukum. Bagaimana nanti akan Anda bisa menegakkan penegakan hukum kalau Anda bagian dari komite yang notabene mendapatkan remunerasi atau tunjangan atau gaji di sana? Tidak akan ada pengawasan, tidak akan ada pemeriksaan atau penegakan hukum begitu. Jadi benturan-benturan kepentingan, prinsip tata kelola yang hancur lebur di sana ini menjadi soal besar dan antara. Dan sebelum misalnya dan antara berkiprah lebih lanjut menggalang investasi atau kelolaan dana, katakan dalam lawatan ke Timur Tengah sudah ada misalnya rencana 2 miliar dolar dari salah satu pemerintahan di Timur Tengah untuk menginvestasi dalam Danantara. Sebelum itu terjadi, perbaikilah tata kelola. Kita sudah melihat bagaimana saham-saham Bank Himbara ketika dikatakan dia masuk dalam Danantara itu langsung anjlok Bung Meldi karena orang bicara integritas dan kepercayaan publik begitu ya. Jadi sebelum lebih lanjut, sebelum menjauh begitu ya, Presiden atau pemerintahan masih punya waktu, termasuk juga DPR misalnya, memperbaiki prinsip tata kelola Danantara. Jangan sampai nanti ribuan triliun yang dikelola akhirnya terbuang sia-sia bagian dari skema bancaan atau return politik dalam konteks kekuasaan atau kepentingan tertentu, Bung Mel. Dan antara juga tidak memberikan ruang kepercayaan dunia internasional, Bung Firdaus. Sejak Danantara didirikan dari tingkat ide kemudian diresmikan, dunia internasional tidak percaya dengan Danantara. Terbukti dari ya pergerakan IHSG di Indonesia, kemudian juga mata uang dan juga safari Prabowo ke luar negeri belum terlihat ya titik cerah adanya eh, dana-dana internasional atau investor-investor asing terlibat dalam Danantara, Bung Firdaus. Iya, betul gitu. Dan sebenarnya kalau kita berkaca dari ini misalnya, bagaimana portofolio atau misalnya suatu ajang investasi yang coba ditawarkan Indonesia tidak dilirik banyak oleh negara asing. Jangankan negara asing, investor dalam negeri pun juga tidak banyak. Kita masih bisa berkaca, belum jauh kasus IKN misalnya. Bagaimana Presiden Jokowi pada waktu itu menggembar-gemborkan akan banyak nanti menarik investasi, kemudian baik dari global ataupun juga nasional membangun IKN. Faktanya sampai sekarang IKN nyaris bangkrak, Bung Eli. Investasi tidak terjadi begitu ya, kemudian kepercayaan itu tidak tumbuh begitu. Karena apa?
persoalan tata kelola, persoalan perencanaan, persoalan akuntabilitas dan integritas begitu. Dan kemudian ketika Presiden Prabowo masuk dengan sederet ide-ide besarnya, salah satunya adalah Danantara begitu ya, tetapi juga melupakan hal yang sama, tidak belajar dari kasus IKN atau proyek-proyek yang lain misalnya, maka dia juga akan ditinggalkan Bung Medi. Jadi sekali lagi, ya kesempatan yang baik gitu ya dalam konteks 6 bulan pemerintahan begitu ya, belum berjalan begitu jauh, masih banyak waktu untuk melakukan perbaikan begitu ya. Persoalan-persoalan benturan kepentingan, persoalan tata kelola, persoalan integritas menjadi soal besar di dalam portofolio keuangan atau investasi, apalagi yang mensasar masyarakat global, Bung Meli. Pak Prabowo kalau ingin membangun kepercayaan, mulailah dengan salah satunya memperbaiki tata kelola dan antara. Kalau itu tidak terjadi, tidak akan banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun makan gizi bergratis, kemudian membangun ketahanan pangan, membangun ketahanan energi, membangun ketahanan Indonesia, Bung Dadi. Jadi sekali lagi, itu PR besar, perbaikan yang kita bisa harapkan dari seorang presiden Indonesia nanti, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.